warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang aspek hukum, penyelesaian pembiayaan akad murabahah bermasalah pada PT Bank Syariah Mandiri. Yuk kita simak. Kami berterima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Yazid selaku dosen pengampu serta Ibu Novi Febrianti selaku dosen pendamping pada mata kuliah Manajemen dan Operasional Perbankan. Adapun dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama, Yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir, Halo, perkenalkan nama saya Indi Rafika Amalia dan rekan saya. nama saya Farihatus Solihah dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Faik Amalia dan rekan saya. nama saya Suci Lestari Nadia Denisi. Kalian masih ingat nggak sih? Kita kan pernah buat jurnal yang judulnya tentang aspek hukum penyelesaian pembayaran akad murabahah pada PT Perbankan Syariah Mandiri kan? Nah, sekarang kira-kira kalian masih ingat nggak sih bagaimana sistem perbankan syariah? Oke, jadi operasi pada sistem bank syariah tidak mengandalkan riba atau bunga bank. Jadi, bank syariah merupakan lembaga perbankan syariah yang operasional dan produknya berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, menurut Sudarsono, bank syariah merupakan lembaga keuangan negara yang memberikan kredit atau jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam. Menurut Fariha, bagaimana sih pembiayaan perbankan syariah itu? Pembiayaan dalam perbankan syariah merupakan aktivitas yang dijalankan bank syariah untuk menyalurkan dana atau modal pada pihak yang membutuhkan, baik modal usaha maupun untuk konsumsi yang berdasarkan prinsip syariah. Menurut sifat penggunanya, pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu ada pembiayaan produktif dan ada pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Sedangkan pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan. Menurut Nadia, apa sih akad murabahah itu? Akad murabahah Bank Syariah di Indonesia pada umumnya dalam memberikan pembiayaan murabahah, menetapkan syarat-syarat yang dibutuhkan dan prosedur yang harus ditempuh oleh mustari yang hampir sama dengan syarat dan prosedur kredit sebagaimana lazimnya yang ditetapkan oleh bank konvensional. Syarat akad murabahah bahwa barang yang diperjualbelikan merupakan harta misli atau kimi yang dimiliki penuh oleh penjual serta menyebutkan tingkat marginnya dengan jelas. Jenis murabahah dibagi menjadi dua, yaitu murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan. Yang dimaksud murabahah dengan pesanan adalah penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Dana murabahah tanpa pesanan adalah ada yang pesan atau tidak yang memesan, bank syariah tetap menyediakan barang dagangannya. Pembiayaan murabahah terbagi kepada 3 jenis sesuai dengan peruntukannya. Yang pertama ada murabahah modal kerja atau EMK, yang kedua murabahah investasi atau MI, yang ketiga murabahah konsumsi atau MK. Nah, untuk kesimpulannya, di mana pembiayaan akad murabahah pada perbankan syariah, yaitu di mana akad murabahah merupakan salah satu kontrak akad yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. Untuk akad murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli akad yang secara tunai maupun secara kredit dengan penambahan margin untuk keuntungan bagi bank. Hal ini di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sesuai harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dalam implementasi operasional tersebut harus dipastikan berjalan sesuai kepatuhan kepada prinsip syariah dan ketentuan syariah sebagaimana yang terletak pada fatwa DSN MUI, landasan hukum positif, serta ketentuan dan standar syariah internasional. Transaksi jual beli murabahah sangat berperan penting dalam peningkatan kinerja bank syariah karena akad ini mendominasi terhadap kontribusi
kontribusi pendapatan bank syariah dari produk-produknya. Hal itu terjadi karena produk-produk dengan akad jual beli ini sangat diminati oleh masyarakat. Mengapa? Dikarenakan pada produk pembiayaan akad ini sangat memiliki resiko yang kecil. Baik, langsung saja pada pembahasan. Yang pertama yaitu pembiayaan bermasalah. Menurut PBI nomor 13/23/PBI 2011 menyatakan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sehingga akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan yang tidak dapat diterima. Selanjutnya, ada penggolongan pembiayaan bermasalah diukur dari kolektibilitas. Kolektibilitas merupakan keadaan pembayaran pokok atau angsuran berikut bagi hasil atau margin keuntungannya oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. 5 kualitas pembiayaan. Yang pertama lancar, yaitu pembayaran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad. Yang kedua, dalam perhatian khusus, yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok atau margin sampai dengan 90 hari. Yang ketiga, kurang lancar, yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari. Yang keempat, diragukan, yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Dan yang terakhir adalah macet. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 270 hari. Baik, yang selanjutnya faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah. Faktor penyebab pembiayaan akad murabahah bermasalah terdiri dari faktor internal bank, faktor internal nasabah debitur, dan faktor eksternal. Bahkan jika al-murabahah diumumkan sebagai pendanaan yang layak untuk nasabah debitur, mungkin akan ada kemungkinan pengembaliannya mengalami kemacetan kertas macet di masa mendatang. Munculnya pembiayaan bermasalah sebagaimana disebutkan dalam SE BSN nomor 4/003/PEM dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor internal bank, faktor internal nasabah debitur, serta faktor eksternal. Baik, terdapat 3 faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah. Yang pertama, faktor internal bank. Yang kedua, faktor internal nasabah atau debitur, dan yang terakhir yaitu faktor eksternal. Faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah yang pertama yaitu faktor internal bank. Pada faktor internal bank terdapat 5 faktor, yaitu yang pertama, kebijakan pembiayaan yang kurang pas. Yang kedua, kuantitas, kualitas, dan kelengkapan sumber daya manusia yang kurang mencukupi. Yang ketiga, membagikan perlakuan spesial kepada nasabah yang kurang pas. Yang keempat, kelemahan organisasi dan sistem serta prosedur pembiayaan. Yang terakhir, prasarana dan sarana lain yang tersedia kurang mendukung dan mencukupi. Faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah yang kedua yaitu faktor internal nasabah debitur. Dapat 6 aspek, yaitu yang pertama aspek legal atau yuridis, yaitu tidak terpenuhinya persyaratan tentang keaslian atau keabsahan dokumen-dokumen pembiayaan. Yang kedua, aspek manajemen, yaitu penyimpangan dari tujuan penggunaan pembiayaan, misalnya begitu ekspansif, dapat adanya itikat tidak baik dari nasabah. Yang ketiga, aspek finansial, yaitu kesalahan dalam kebijakan pembelanjaan. Yang keempat, aspek teknis atau pembuatan, yaitu ketidakmampuan penuhi amdal. Yang kelima, aspek pemasaran, yaitu keadaan pasar yang berubah jadi jenuh. Yang terakhir, aspek agunan, yaitu nilai agunan tidak cocok atau dimakan. Faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah yang
terakhir yaitu faktor eksternal. Selain permasalahan internal, jika terdapat permasalahan dari luar atau disebut permasalahan eksternal yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan merubah bermasalah pada bank syariah. Permasalahan-permasalahan ini muncul dari luar sisi bank syariah itu sendiri, diantaranya akibat krisis ekonomi, moneter atau perubahan makroekonomi, perkembangan teknologi yang tidak dapat diikuti baik oleh pihak bank maupun nasabah, ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi ketentuan AMDAL, serta bencana alam dan atau gangguan keamanan yang menimpa nasabah. Baik, upaya penyelesaian pembiayaan akad murabahah bermasalah yaitu semua yang digolongkan bermasalah pada pembiayaan akad murabahah dikelola secara objektif dan profesional sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, bank tidak melakukan pengecualian termasuk kepada debitur yang berafiliasi dengan bank maupun kepada debitur tertentu. Penanganan pembiayaan bermasalah pada PT Bank Syariah Mandiri yang pertama yaitu dengan penyelamatan resiko pembiayaan dan yang kedua yaitu dengan penataan kembali atau disebut dengan restructuring. Penyelamatan resiko pembiayaan artinya tindakan penyelamatan dilakukan dalam bentuk meneruskan hubungan dengan nasabah debitur yang masih memiliki prospek dan atau itikat baik. Adapun penyelamatan yang perlu dilakukan yaitu dengan cara yang pertama penagihan intensif, yang kedua penjadwalan kembali, dan yang terakhir persyaratan kembali. Yang kedua yaitu penataan kembali atau restructuring. Artinya upaya bank agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada bank, meliputi yang pertama pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, dua perpanjangan jangka waktu pembiayaan, ketiga penambahan fasilitas pembiayaan, yang keempat penurunan tingkat bagi hasil, yang kelima pengurangan tunggakan bagi hasil atau margin, yang keenam pengambil alihan aset nasabah sesuai ketentuan yang berlaku, dan yang terakhir konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan nasabah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah. Apabila penanganan terhadap pembiayaan bermasalah tidak dapat dilakukan melalui salah satu bentuk penyelamatan atau resiko tersebut di atas, maka harus dilakukan langkah-langkah penyelesaian permasalahan pada pembiayaan dimaksud dan atau pengakhiran pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelesaian pembiayaan bermasalah. Yang pertama, manajemen asistensi merupakan bantuan konsultasi dan manajemen profesional yang diberikan bank kepada nasabah yang masih mempunyai prospek dan mempunyai itikat baik untuk melunasi kewajibannya. Yang kedua, penyertaan bank. Berdasarkan SEBI nomor 31/12 UPPB tanggal 12 November 1998, penyertaan adalah penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang pembiayaan untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan. Yang ketiga, novasi merupakan suatu akad yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan yang pada saat bersamaan timbul perikatan lainnya sebagai pengganti perikatan semula. Yang keempat, likuidasi merupakan penjualan barang jaminan yang hasilnya dipergunakan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada bank. Yang kelima, pencairan agunan dan pemberian keringanan. Penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dapat dilakukan dengan mencairkan agunan yang dilakukan dengan cara baik pelelangan oleh bank maupun penebusan agunan oleh nasabah atau pemilik barang agunan dengan menyertakan sejumlah uang yang ditetapkan oleh bank. Yang keenam, penyelesaian melalui pengadilan terhadap nasabah-nasabah yang sudah tidak mempunyai prospek dan tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Penyelesaian pembiayaannya dapat dilakukan dengan cara penyelesaian melalui pengadilan. Yang ketujuh, penyelesaian melalui Basarnas.
Sejalan dengan prinsip operasional bank, maka dalam penyelesaian perselisihan dalam hubungan bank dengan nasabah sejauh mungkin ditempuh dengan upaya damai atau musyawarah mufakat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.